Selamat pagi pemirsa, Halo, selamat pagi semuanya. Ya. Saya Dok Bun ya, Dokter Lula dan juga Saya Dok ya, Dr. Boy Abidin. Iya, kita berdua ketemu lagi dengan Anda semua di acara Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. Seperti biasanya kita ada yang namanya info corona ya pemirsa ya. Tapi pagi ini kita mau mengaitkan info corona dengan apa yang akan kita bahas. Jadi kalau ngomongin corona atau COVID-19 ini selalu yang dipegang-pegang adalah selain protokol kesehatan, kita selalu disuruh menjaga daya tahan tubuh atau imunitas ya, karena ini kan virus, kita diserang oleh virus. Nah, virus itu memang yang melawan bukan obat, setelah ini adalah daya tahan tubuh nomor satunya. Obat memang membantu tapi berikutnya. Iya, jadi beda nih sama yang namanya bakteri atau barangkali kalau Anda biasa kalau sakit kasih antibiotik, nah itu bakteri tuh. Kalau udah virus adalah bicaranya daya tahan tubuh. Nah, sistem imunitas ini yang tiba-tiba sekarang naik daun. Yang tiba-tiba kita semua rajin berjemur gitu kan minum ya. vitamin lah, segala macam vitamin. Orang bilang, wah dicoba diminum. Sampai kemudian ditanyakan sama semua orang gini, jadi sebetulnya saya minum vitamin apa aja sih? Karena semua orang sibuk sama vitamin buat naikin daya tahan tubuh. Karena ini adalah harta karun pemirsa. Kalaupun sampai nih terinfeksi, jangan sampai sih ya. Kalaupun terinfeksi COVID-19, waktu daya tahan tubuhnya bagus, kita dapatnya yang tidak pakai gejala, OTG ya, ringan atau sedang. Tapi lain nih ceritanya kalau daya tahan tubuhnya tidak terlalu baik, imunitasnya nggak bagus, bisa dapat yang berat sampai kemudian masuk ICU, pakai ventilator, dan itu yang menyeramkan sampai fatal. Iya, jadi sebenarnya bagaimana sih yang paling baik ini menjaga imunitas kita ya? Apakah untuk orang dewasa, anak-anak, orang lanjut usia, ya imunitasnya tentunya akan ada perbedaannya gitu. Akhirnya nih pemirsa, hari ini setelah banyak sekali pertanyaan yang masuk lewat DM urusan sama yang namanya imunitas ini, hari ini kita akan membahas mengenai meningkatkan sistem imun pada saat pandemi COVID-19. Caranya gimana? Nanti dibagi juga dari umurnya semua plus gini loh, cara yang paling benar dan ternyata terbukti meningkatkan imunitas. Plus tambahannya adalah apa saja yang menurunkan imunitas. Nanti kita bahas juga. Oke, nanti kita punya profesor nih ya, ada Profesor Dr. Iris Rengganis PhD Finasim, dokter spesialis penyakit dalam. Iya, konsultannya alergi imunologi. Dan sudah kelihatan nih. Nah, itu dia. Dulu saya terakhir ketemu masih Dokter Iris, kan udah Prof. Apa kabar? Selamat pagi, Prof. Silakan. Prof. Dokter Iris, aku ngomongnya dokter aja ya, karena udah nempel di mulut kadang-kadang, jadi kalau Prof agak bingung gitu. Kalau di sini dokter. Oh begitu, baik, terima kasih Dokter Iris. Jadi biasanya nih pemirsa, saya ketemu Dokter Iris ini kalau lagi ngomongin penyakit autoimun. Pokoknya juaranya deh. Penyakit autoimun yang kayaknya orang cuma taunya lupus doang. Ternyata pas didetailin banyak. Berapa tuh? Puluhan, ratusan apa? Lebih dari 140 loh sebenarnya. Udah 100. Lebih dari 100. Oh my God, ya bayangkan. Dan ternyata satu orang itu bisa kena, nggak cuma satu, bisa kena sampai ada yang 9 begitu ya. Pada dasarnya begini pemirsa, ternyata sistem imun itu penting banget buat tubuh kita. Sering didengar gitu ya, sering banget, pola hidup sehat segala macam ya. Tapi ternyata waktu melaksanakannya tidak semudah yang kita bayangkan. Dan barangkali banyak sekali kebiasaan kita yang menurunkan sistem imun kita. Nah, ini dia nanti kita bahas ya. Nah, saya mau tanya nih sebelum kita istirahat nih, sebenarnya yang disebut imunitas tuh secara mudahnya tuh seperti apa sih, Dok? Imunitas gitu. Ya, jadi imunitas itu adalah sistem kekebalan tubuh kita. Ya, jadi sistem kekebalan tuh terdiri dari ada antibodi, sel-sel tubuh yang sel-sel makrofag ya istilah kita ya, sel-sel kekebalan lah, banyak sekali, sel B, sel T ya. Nah, sel-sel ini semuanya bersedia kalau misalnya ada serangan masuk dari luar, dia yang menyerang langsung gitu. Dia udah siap sedia dalam tubuh. Jadi setiap orang pasti punya? Pasti punya, udah siap gitu. Saking tubuh manusia tuh bagus banget ya, Tuhan menciptakan Tuhan menciptakan demikian rupa. Jadi dia punya tentara kalau kemudian ada kuman masuk nih, bentuk apapun kumannya, dia udah siap sebetulnya. Ya cuman sekarang balik lagi, tentaranya ada yang barangkali ya. Cuma colek-colek doang. Gini loh maksudnya, gini loh pemirsa, ada yang barangkali punya tank, punya semuanya, senjatanya paling baru, ada yang cuman pakai bambu runcing gitu kan ya. Nah, yang bambu runcing kalah duluan lah. Tapi bambu runcing merdeka juga kok, Bu. Iya, itu zamannya apa? Tergantung musuhnya siapa, ya kan. Jadi pemirsa nanti kita akan bahas semuanya. Jangan lupa loh,
Kita akan buka segmen tanya jawab di segmen ketiga nanti 5743476 021 5743478. Ya, pemirsa juga bisa DM kita di Instagram kita @indonesiasehat.tvri. Oke, pemirsa kita istirahat dulu. Jangan kemana-mana pemirsa, terus saksikan Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Ya, terima kasih pemirsa masih di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Pasti masih lah nungguin dokter cerita panjang lebar nih mengenai yang namanya imunitas ya. Dok, kalau memang ada slide boleh dimulai loh dok, silakan. Ya, silakan dok. Padahal Prof loh, gimana sih kita ya? Silakan Prof. Nah, ini cara meningkatkan sistem imun ya. Kita lihat ada beberapa cara di era pandemik. Sekarang bagaimana sih meningkatkan? Pertama, stay at home, tinggal di rumah. Bagi orang yang nggak kerja. Bagi yang di rumah ya jangan mau ke mall, kemana-mana ya. Kecuali yang bekerja itu ya tergantung kantornya. Mungkin bisa WFH, ya kan? Nah itu dia. Terus jangan lupa minum 8 gelas air putih. 2 liter minimal ya. Di luar minum kopi, minum teh. Ya supaya kita nggak dehidrasi dan kesehatan kita tetap terjaga. Jangan lupa makan sayur buah. Banyakin, yang nggak suka sayur harus suka sayur sekarang ya, dibanyakin. Olahraga di rumah aja, hanya 30 menit. Itu juga low impact ya, jangan yang keras-keras ya, cepet capek ya. Kita cari jangan ke gym ya, cari tempat yang aman ya. Langsung nih ya dokter Irisa, karena ada yang ngotot mau ke gym ya. Begitu PSBB longgar sedikit aja ada yang udah foto-foto di gym. Jadi sehat. Di rumah bisa loh. Tidur memang 8 jam ideal. Tapi kalau 6 jam, 7 jam it's okay. Tapi diusahakan lebih 8 jam. Maksimal 9 jam lah. Ya, pertanyaan tidurnya jam berapa? Tidur mulu gitu. Di rumahnya tidur aja terus gitu. Nah itu, kalau bisa jangan lewat jam 11 malam. Karena kalau lewat jam 12 malam itu sirkadian biologis kita berubah. Kacau ya. Jadi walaupun ditambahin kacau. Iya. Dan ditambahin 9 jam bangun jam 10 nih misalkan gitu ya. Tetap aja nggak seger kan? Iya, kelebihan juga sama aja. Ini rokok, alkohol, no alkohol, no rokok, no smoking. Minum vitamin jangan lupa. Memang teorinya kita kalau yakin makanan yang kita makan. Tapi untuk kondisi COVID gini, kita nggak tahu COVID kayak bagaimana ya, sebaiknya tetap suplementasi vitamin A, B, C, D, E. Itu penting banget. Konsultasi ke dokter kalau ada keluhan dan berdoa jangan lupa. Itu yang penting banget. Ini dok, saya boleh tanya sedikit nggak dok sebelum lanjut dok? Ini masalah tinggal di rumah. Maaf kan tingkat ekonomi masyarakat Indonesia ini nggak semuanya sama. Ada mungkin yang rumahnya segede lapangan bola gitu. Artinya dia jaraknya untung itu cuma 2 aja ya ruangannya ya. Tapi ada orang yang cuma sekamar tapi isinya lebih dari 2 orang, 3 orang. Artinya padat begitu. Itu masih tetap bagus untuk imunitas. Ya. Sebenarnya kalau kondisi biasa mungkin oke. Tapi kalau sekarang kita nggak tahu, makanya kalau yang banyak orang dalam satu kamar sempit, satu keluar masuk, itu betul-betul harus pakai begini ya, lengkap. Masker kemana-mana. Saya menambahkan face shield sebaiknya. Karena masker itu tetap bisa masuk ya. Jadi meskipun di rumah karena jaraknya terlalu berdekatan begitu. Dengan catatan ada yang keluar masuk. Keluar masuk. Biasanya pasti ada ya. Pasti mungkin. ada. Nah, paling kepala keluarga kan, mesti belanja, mesti kantor sebagian gitu ya. Tapi face shield penting ya sebetulnya nih. Nah, ada tips nih ya. Tadi di saya lihat cuci tangan pakai sabun. Air mengalir paling bagus 20-30 detik ya. Itu yang paling bagus ya. Kalau nggak ada hand sanitizer. Tapi ada orang yang alergi juga hand sanitizer. Beberapa pasien datang dengan eksim karena hand sanitizer. Tidak menyentuh wajah sebelum kita cuci tangan. Karena kalau pakai ini kita mau gini, oh iya ada ini, cuci tangan lagi. Ini memperingati kita juga. Bantu juga ya. Bantu, ya. Permukaan yang sering disentuh dapat dilakukan disinfeksi seperti meja, pegangan, HP segala macam. Bunda ya. Macam-macam. Pakai Nah, plastik, bawa semprot. Diplastikin. Ya, itu paling bagus. Itu paling bagus. Sama semprot-semprot harus ada di tas. Sekarang bukan minyak wangi, semprot-semprot. Ya. Nah, kita lihat lagi tips yang kedua, physical distancing. Memang bagusnya sih jaraknya minimal 1 meter. Kalau bisa 1,5 ya. Menghindari pergian dengan angkutan umum, pesawat terbang, kapal laut, MRT, kereta api, karena terlalu dekat. Lebih bagus pakai mobil sendiri, ya. Tidak keluar rumah kecuali mendesak, ini dan kondisi tertentu. Menghindari kontak orang lain bersama kayak kita tadi, udah bagus begini. Hindari kontak kalau batuk, ya kita harus ada kasih tahu caranya. Ada etika batuk. Etika batuk, ya. Kemudian
kalau berobat ke rumah sakit tetap jaga. Di rumah sakit juga udah physical distancing. Dan hindari keramaian. Ini yang sulit ya. Orang-orang di kita kok masih aja rame-rame. Karena nggak kelihatan juga. Virusnya, Dok. Ya? Karena virusnya nggak kelihatan, Dok. Nah, yang kelihatan virusnya orang. nggak kelihatan. Itu dia, virusnya nggak kelihatan. Nah, ini kita harus jaga kekebalan tubuh. Istirahat cukup yang tadi ya. Ini sebab kayak tadi ya, cuma tambahin dikit-dikit. Mineral, vitamin, probiotik, banyak suplemen. Nah, suplemen banyak banget, tapi harus hati-hati juga. Apalagi kalau ada autoimun ya. Berhenti rokok, tetap usahakan olahraga, hindari stres. Nah, stres ini penting banget ya. Suplemen vitamin D. Vitamin D penting karena vitamin D itu meningkatkan imun sistem ternyata. Nggak cuma C. Orang bilang karena vitamin D coronanya mati, itu hoax. Ya, tapi bukan itu maksudnya, sistem imun kita jadi bagus. Pas masuk rumah, ini ada upacaranya lagi. Buka sepatu, buka kaos kaki semua, langsung mandi, semua baju kita pakai cuci. Ya, semua. Jadi benar-benar masuk rumah itu nggak bisa begitu terus kita duduk seenaknya aja, nggak bisa. Kita jangan duduk di mana-mana sebelum kita ganti baju, buka baju ya. Ini penting. Semuanya harus dibersihkan tersendiri. Nah, ini jangan menghentikan obat rutin. Nah, obat orang autoimun itu memang menurunkan imun sistem. Ini mereka takut, beberapa berhentiin sendiri, gitu. Tapi ternyata kayak lupusnya kambuh. Nah itu, jadi berhenti obat harus sesuai petunjuk dokter dan selalu komunikasi. Kalau kita takut ke rumah sakit, beberapa rumah sakit besar udah ada telemedicine, ini lewat internet, lewat kayak kita bisa gitu video ya, call gitu ya, video call. Ya. Konsultasi kalau udah batuk, pilek, demam, sesak napas segera harus ke dokter. Takutnya kita nggak tahu nih flu bener atau COVID, soalnya mirip. Dok, sebelum pindah, jadi kan disebutkan tadi orang-orang yang autoimun jangan sampai kemudian berhentikan obatnya. Ya, jadi betul. berarti dalam keadaan dia autoimun kan dia minum obat nih, Ya. kan turun daya tahan tubuhnya. Ya, terus betul. gimana tuh dok? Nah, Nggak takut kemudian? Nah, itu sekarang banyak yang orang autoimun ya karena obatnya imunosupresan kita sebut menekan imun sistem. Ya, saya bikinin surat WFH sementara obat dosis tinggi. Jadi betul-betul di rumah terus lah. Terus bikinin surat gitu. Karena kondisinya memang obatnya jelas ada. Saya mau tanya, tadi kan yang dokter jelaskan adalah tadi cuci tangan, jaga jarak, ya, kemudian menggunakan masker dan segala macam, itu kan lebih yang dari luar ke dalam. Ya. Nah, kalau kita nih ada nggak parameter atau tanda bahwa ini kita imunitasnya baik? Apakah cukup hanya bahwa kita tidak sakit itu kita sebut imunitas kita baik, atau ada ukurannya? Ada ukurannya gitu. Itu sulit. Masalahnya sekarang timbul istilah OTG, orang tanpa gejala. Itu sehat-sehat, taunya gimana. Jadi kita semua di rumah sakit juga, aduh kita OTG enggak ya, parno. Jadi karena itu selalu suplemen kita ambil. Tetap harus ambil suplemen. Tidur teratur, kita juga harus begitu sebagai dokter. Nggak ada jalan lain. Berarti gini, kita nggak tahu nih sistem imun kita nih dalam keadaan bagus atau tidak bagus, kita nggak bisa ngukur. Nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun rasanya lagi seger-seger aja kita nggak tahu juga. Nah itu mesti hati-hati kita OTG apa enggak. Karena OTG itu kondisi masih baik saat itu. Nanti oksigennya paling oke, salah satunya kita beli oximeter. Itu juga bisa di atas gitu, nggak tekan aja gini. Di atas 95%, oksigen kita masih oke. Nah itu bisa kita anjurkan. Kalau kita tarik lebih jauh lagi nih dok, misalkan kita dalam keadaan belum terkena COVID virus, ya, gitu. Kita bukan OTG. Bahwa dalam keadaan gimana sih kita tahu daya tahan tubuh kita turun atau naik? Atau misalkan gini, saya nih bagi bagus nih. Kan kalau lagi bagus aja barangkali ketemu si virusnya nggak langsung menginfeksi kita kan. Nah kan ada yang suka ngerasa atau suka pede banget bahwa dia dalam keadaan imunitasnya bagus. Saya suka bilang, memang situ ngerti, emang bisa dihitung gitu loh bagus atau tidak. Nah sebetulnya ada ukurannya nggak dok? Nah kalau secara imunologi memang kita bisa ambil darah, kita periksa selnya, CD4. Kalau secara periksa darah. Tapi mahal, mesti lab lagi. Jadi memang biasanya orang merasa kita fit, tapi fitnya itu tiap orang beda-beda. Itu yang kita takut. Jadi kita hanya bisa bilang seperti ini saja, tapi dokter pun kadang-kadang merasa fit, padahal ternyata dia udah sakit. Nah, ini kaitan dengan imunitas. Kalau orang-orang dengan faktor-faktor penyakit sebelumnya, misalnya orang dengan diabetes, dengan terhadap ini, apakah memang imunitasnya lebih berbeda? Di bawah, betul, gitu. Betul sekali. Pertanyaan bagus sekali, Dokter Boy. Jadi kalau orang yang punya penyakit bawaan, kita sebut komorbid ya, bisa kedokterannya, itu sistem imunnya kan sebagian juga udah kepake untuk penyakit-penyakitnya itu. Dia lebih rentan jadinya terhadap berbagai macam penyakit saluran napas. Gitu kan, diabetes, jantung, liver, ginjal, semuanya. Autoimun termasuk, sekarang udah termasuk autoimun di dalamnya. Saya udah baca bukunya.
Jadi kan itu maksudnya masuk. ngebayanginnya adalah bahwa tentaranya itu udah dipakai perang nih sebetulnya. Iya, kalau ada sebagian. perang baru lagi dengan sendirinya kan udah sebagian kepake ke sana gitu. Betul. Jadi tentara yang udah tersedia itu udah. Ada nggak hal khusus yang bisa dilakukan untuk orang-orang yang dengan komorbid tadi, Dok? Artinya, komorbid tadi hidup sehat ini harus diikuti benar. Ya, kalau bisa WFH, selang-seling. Selang-seling masuk kantor. Ini baru sedikit loh pemirsa ya. Nanti kita bahas lebih jauh pemirsa. Termasuk barangkali apa yang boleh dikerjakan, apa yang jangan dikerjakan. Terus kalau Anda ada pertanyaan kayaknya bingung nih larinya ke sana atau barangkali punya penyakit autoimun juga pengen tanya lebih jauh ya, silakan 5743476 0215743478. Ya, pemirsa kami tunggu telepon Anda. Kalau Anda susah telepon kami, juga Anda bisa DM di Instagram @indonesiasehat.tvri. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Pemirsa, kembali lagi di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Nah, kita mau jaga imunitas kita nih supaya kita bisa selalu terhindar dari COVID-19. Karena ini jadi harta karun sekarang. Dokter Iris tadi sudah menceritakan apa saja yang harus kita kerjakan dan Anda boleh bertanya ke sini ya pemirsa ya 5743476 0215743478. Sementara dari Instagram udah mulai banyak ya. Terima kasih nih yang sudah kirim pertanyaan ke kita. Terima kasih buat pertanyaannya. Kita akan bahas satu persatu. Tapi yang tadi disebutkan ini ada tips yang ke-6 yang barangkali mesti ditambahkan dulu, Dok. Iya, boleh. Silahkan. Nah, ini tips yang terakhir, apabila terdapat keluhan saluran napas, masker, tutup mulut ya waktu bersin batuk ya, ini kita harus belajar ya. Jadi jangan cuma batuk begitu aja, pakai masker tetap ada caranya. Tapi tanda bahaya ini penting. Demam di atas 38, sesak napas, penurunan indera penghidung ya, jadi ciumannya berkurang. Batuk pilek tidak membaik setelah 3 hari, terutama setelah bepergian dari luar negeri atau kontak dengan orang yang sakit. Nah, ini yang selalu dokter tuh tanyakan ya kalau ada gejala. Jadi jika mencurigai diri terkena COVID-19, segera hubungi hotline yang sesuai ya, atau ke rumah sakit segera ya, ini penting ya, takutnya kita menularkan pada orang di rumah. Jadi jangan sampai kita membiarkan nggak apa-apa 1-2 hari lihat langsung berobat ya. Baik ya, silakan Dok, duduk dulu Dok ya, karena pertanyaan udah mulai banyak. Sambil nunggu telepon yang langsung masuk, kita akan bacain IG dulu ya Dok ya. Ini yang pertama dari Nita Hastri. Kalau untuk balita apa harus minum suplemen atau dari buah-buahan saja cukup? Nah, itu imunitas untuk bayi balita. Ya sebetulnya awalnya tetap harus buah-buahan, sayur alamiah penting. Tetapi untuk zaman sekarang kita nggak bisa orang berapa sih harus banyak, ukuri berapa, tetap suplementasi. Oke, sebenarnya. Nah, saya bertanya sedikit tadi berkaitan dengan balita. Apakah memang imunitas untuk balita, untuk dewasa, untuk lansia itu ada perbedaannya, Dok? Bagus banget pertanyaannya. Jadi kalau untuk lansia ya, jadi gini, penyakit itu biasanya huruf U begini ya. Di bawah 5 tahun tuh daya tahannya belum sempurna. Nah, jadi artinya daya tahannya masih rendah, masih ringkih lah. Ya. Nanti usia di atas 5 sampai 49 atau 60 lah ya, itu masih bagus ya. Nah, tapi nanti udah 60 tahun ke atas dia turun lagi. Jadi kayak kebalik nih ceritanya nih. Yang rendah itu yang di balita sama yang lansia. Betul. Jadi yang dua ini harus dipegang sama-sama. Betul. Walaupun tadi dokter mengatakan bahwa pokoknya sih makan buah dan sayur itu harus. Tapi zaman sekarang karena pandemi gini tambahkan juga suplemen karena kita barangkali ini nggak bisa menghitung, nggak bakalan cukup juga gitu takutnya ya. Nah, ini berkaitan dengan suplemen ini ditanyakan oleh Cahaya Jiwa. Ditanyakan vitamin atau mineral apa yang terbaik untuk dikonsumsi untuk saya pekerja yang kerjanya padat, Dok, dan sering begadang atau sering dinas malam, bekerja malam. Ya, yang penting vitamin A, B, C, D, E ini dasar. Ya, tapi vitamin D jangan lupa. Vitamin D itu kalau dalam suplemen, dalam multivitamin dia kecil. Jadi dosisnya minimal 2000 international unit. Beli lagi vitamin D tersendiri per hari. Tersendiri. Ya, kalau pada wanita biasanya saya suruh periksa, kadang-kadang cuma 15, cuma 10. Itu butuh 5000 international unit. Kalau angkanya di bawah normal 5.000. Kalau yang angkanya kita ulang supaya barangkali lebih gampang ya nelannya ya pemirsa ya. Jadi gini ceritanya bahwa kalau yang paling bagus adalah memeriksakan nih kadar vitamin D di dalam darah kita. Cuman memang pemeriksaannya agak mahal gitu ya. Jadi kalau udah perempuan usianya juga udah masuk menopause, nggak pernah kena berjemur gitu kali ya. Udah deh masukin aja 5.000
IU kita ngomongnya international IU. unit. Nggak usah takut, nggak akan kelebihan ya, karena ternyata nyari kelebihan tuh susah tuh ternyata ya gitu ya dok ya. Karena saya tuh ngecek ya dok ya, mula-mula cuman 12 dok, terus udah sampai gitu 30. Ih jangan gitu dong ya. Jadi pemirsa yang normalnya tuh 30 sampai 100, saya cuma di 12. Terus dok usaha dong ya dok ya, minum tuh yang 1000 unit setiap hari. Setelah 3 bulan ya dok ya, naiknya cuma 12,6, cuma 0,6 naiknya. Jadi ternyata memang nggak bisa 1000 unit itu, mesti mengejarnya adalah di tempat 5.000 barangkali paling sedikit ya dok. Betul sekali. Dan menariknya vitamin D, memang kalau yang saya baca-baca ternyata vitamin D tidak hanya untuk imunitas, tapi untuk beberapa penyakit, terutama untuk wanita yang masalah dengan endometriosis, dengan PCO, dengan miom, tumor dan segala macam, ternyata itu juga ada manfaatnya. Ya, jadi vitamin D ini ternyata ya pegangan banget. Padahal murah dari matahari. Tapi kenapa sih dok? Iya, karena kalau ada malah disia-sia, kalau nggak ada malah dicari, begitu bukan? Kita terima telepon dulu aja deh. Ya, halo, selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Selamat siang dokter. Selamat siang. Dari Agus di Depok dokter. Ya, silakan Pak Agus. Iya. Awalnya ini saya suka sariawan, terus gigi suka kropos gitu. Ya, terus kemudian kan saya tes lab, itu monosit saya tuh 14, sama neutrofil batangnya 0 tuh dok. Itu gimana ya? Oke. Ya, ini pertanyaan apakah berkaitan dengan imunitas ya tentu. Iya, itu larinya ke imunitas atau ada yang lain gitu mungkin. Baik. Iya. Kita tanyakan ya Pak ya. Pemecahannya bagaimana gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih dokter. Ya. Jadi itu neutrofil itu tentara terdepan tadi yang seperti Dokter Lula bilang tadi. Neutrofil ya itu tentara terdepan yang Tuhan udah siapkan. Ya, jadi tersedia dalam tubuh, ada serangan langsung dia gitu ya. Tapi kok 0, bayangin. Tentara terdepannya nggak ada. Akhirnya harus garda kedua, ketiga mesti nunggu lagi sel B sel T untuk antibodi itu butuh waktu. Ya, jadi ini harus daya tahannya ditingkatkan. Ya, kalau kita mau periksa lagi CD4, CD8, ya kita itu lebih rinci lagi. Tapi dengan neutrofil 0 aja kita udah, waduh ini daya tahannya. Gimana cara meningkatkan ini? Tetap vitamin A, B, C, D, vitamin D-nya bikin 3.000 apa 4.000 ya. Karena vitamin D ini ternyata justru untuk imun sistem dia menginjus neutrofilnya lebih bagus, sel-sel lain lebih bagus, antibodi lebih bagus. Itu kita dapat yang terakhir. Coba tahu dari dulu. Kita taunya itu hanya vitamin C ya untuk pernapasan. Ternyata vitamin D ini amazing, luar biasa. Jadi vitamin D ini rahasianya kita nih. Iya. Oke, jadi sudah terjawab untuk Pak Agus ya tadi ya. Untuk Pak Agus tadi kalau saran dari Dr. Iris adalah konsumsi vitamin D dengan dosis yang lebih tinggi ya. Mungkin bisa sampai 5.000 ya. Suplementasi yang lain boleh. Jadi ditambahkan suplementasi yang lain juga, vitamin yang lain selain vitamin D juga ya. Ada vitamin, biasanya disebut-sebutkan C, D, zinc gitu ya. Tapi sekarang boleh tambahin A, B. Iya. Oke, kita angkat dulu. Halo, selamat pagi Indonesia Sehat, dengan siapa di mana? Selamat pagi dokter, saya Bekti dari Surabaya. Silakan Pak Bekti. Saat ini perut saya kena asam lambung dokter. Oke, baik. Kira-kira untuk menambah vitamin apa yang bagus untuk imunitas saat ini dokter? Karena selain asam lambung saya juga kok ada sedikit meriang gitu dokter. Apa memang bawaan dari asam lambung dokter? Baik, kita tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bekti. Walaupun pertanyaannya nggak nyambung sama yang dibahas ya Pak, tapi nggak apa-apa Pak, karena sebetulnya dokternya, profesornya penyakit dalam kok, jadi masih pasti bisa mengenai GERD. Tapi sebelum menjawab pertanyaan Pak Bekti, apakah memang kalau daya tubuh kita nggak bagus, itu bisa semua terkena? Artinya bisa ke lambung, bisa ke ke organ yang lain? Lebih mudah terkena ya. Mudah terkena. Saya tadi sariawan yang Pak Agus tadi, bisa ya? Bisa jadi, kurang vitamin C kan, sariawan bisa aja. Kalau lambung sih justru vitamin C-nya jadi susah ya. Tapi yang pertama asam lambungnya dulu kita obati dengan obat-obat lambung, pastinya ya, ke dokter lambung minta obat-obat itu. Vitamin boleh, vitamin C-nya yang mungkin yang 300 dulu, nggak usah yang 500. Itu yang bentuknya ester ya dok ya? Iya, jangan ada bentuknya asam betul, ya. bentuk ester, setuju sekali ya.
Zinc boleh kita tambahkan. Cuma vitamin A, B, C, D, multivitamin kan kecil dosisnya. Ya vitamin D penting lagi, tetap vitamin D lagi, tapi mungkin hanya 2000 seperti itu ya. Probiotik biasanya saya masukin juga. Probiotik untuk si asam lambungnya. Tapi yang paling penting sekarang probiotik sih sebetulnya untuk usus ya, tetapi pencernaan akan lebih baik dengan ada probiotik sebetulnya. Jadi gini, berarti buat Bapak yang tadi yang dikerjakan pertama kali adalah tenangkan dulu nih si asam lambungnya nih. Asam lambungnya dulu. Dan biasanya ditarik lagi lebih jauh tuh Pak, Bapak makan apa sampai asam lambungnya nih berontak gitu kan. Kalau memang ternyata ada yang salah dimakan ya jangan dimakan ulang. Kalau bicara mengenai asam lambung memang rasanya bisa kemana-mana ya dok ya? Bisa. Ya, meriang tadi ya. Meriangnya itu kayak GERD ya ke atas kayak mau itu ya. Terus sakit kepala yang gitu. Macam-macam ceritanya. Tapi memang kalau bicara meriang, Bapak mesti cek lagi ya Pak ya. Betulan temperaturnya naik atau cuman perasaan doang aja gitu ya dok ya. Sekali. Nah ini berkaitan dengan vitamin, saya sedikit tanya, apakah memang vitamin itu harus dalam berupa pil tablet? Artinya ada beberapa orang mungkin nggak bisa makan pil tablet. Jadi memang bentuknya apa lagi maksudnya? Apakah harus kalau dari makanan saya cukup nggak? Tapi dia terpenuhi seluruh gizinya. Kalau dia yakin. Dari sisi penyakit dalam. Saya yakin. Tapi kalau untuk COVID saat ini saya tidak yakin. Saya sendiri minum udah macam-macam suplemennya. Jadi tetap diperlukan tetap diperlukan. Kan jadi gini nih pemirsa biar di rumah biar jelas barangkali kalau ditanya sebetulnya kita butuh nggak sih tambahan vitamin? Tapi jawabannya tidak. Karena kalau makanan dan minumannya tercukupi dengan baik, pola hidup sehat, seimbang. Tapi ternyata seimbang itu nggak mudah. Waktu dikatakan mesti 5 macam sayur, 5 macam buah, 5 warnanya gitu, 5 porsi, itu langsung pusing. Iya. Ternyata pas dihitung-hitung ya cuma 3 porsi, ya cuma 3 macam gitu kan ya. Jadi pastinya daripada kita ngitung-ngitung melulu ya sudahlah. Terus sebetulnya vitamin-vitamin ini tidak mahal kan ya dok ya, nggak perlu yang merek mahal. Bagi yang nggak bisa nelan pakai ini punya anak-anak, saya juga kasih orang tua itu sirup. Oh sirup. Kalau madu gimana madu? Nah madu memang dianjurkan juga ya kalau nggak ada sakit gula, madu asli ya, jangan madu-madu yang madu-maduan tuh banyak gulanya. Iya. Kayak propolis misalnya. Jadi kalau beli madu itu mesti baca ingredients-nya nih, madunya berapa banyak gitu ya. Betul. Nah, kita terima lagi ya. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Selamat pagi. Oh, selamat pagi. Indonesia Sehat Di timur udah siang, Bu. Di timur udah siang, Bu. Nih ngeles. Dengan siapa di mana? Halo. Ya, halo, silakan. Ya, dengan Pak Hasan Bu di Surakarta Sumedang. Ya, mangga Pak. Ini mau tanya nih suka bagaimana ya, suka susah tidur ya? Nggak bisa tidur Pak? Cuma begitu aja cukup ya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak usianya berapa? Lihat tadi susah tidur, artinya kan tadi dikatakan harus tidur 6-8 jam paling nggak sehari. Kalau susah tidur gimana nih imunitasnya? Ya, benar. Tidur itu justru gampang banget menurun imunitasnya kalau kurang. Terasa. Saya pun gitu, nggak fit banget. Bangun kesiangan kita kan harus kerja, walaupun work from home tetap aja kita kerjakan artinya, gitu. Nah itu harus diusahakan kalau kurang tidur. Kenapa kurang tidurnya? Apakah stres? Nah itu stresnya itu harus manajemen of stres diperbaiki, tapi jangan langsung minum obat tidur, gitu kan. Paling-paling seringkali saya kasih obat ini anti alergi yang ngantuk dulu. Oh iya, efek sampingnya ngantuk lumayan deh jadinya tidur ya. Tapi dok, kalau memang dengan bertambahnya umur, betul nggak sih kita jadi lebih sulit tidurnya dibanding kalau kita lebih muda? Betul. Kalau di atas 60 tahun, 6 jam aja udah bagus. Di atas 60 tahun ya. Oh, di atas 60 tahun. Tapi balik lagi nih ternyata yang namanya, kita punya zat yang namanya melatonin yang buat tidur ya dok ya. Tapi zat ini yang akan berkurang waktu umur kita bertambah. Iya, betul sekali. Jadi kita mesti hati-hati juga nih pemirsa, ternyata kalau naik-naiknya si melatonin itu di jamnya tuh sampai jam 10 malam. Jadi kalau kita tidurnya udah lewat dari jam 10, udah turun lagi. Jadi kalau kita nggak ngantuk itu ya emang salah kita. Harusnya kita mulai memang lebih cepat tidurnya ya. Jadi jangan main gadget aja Bu, jangan belanja online. Dia yang nonton drama Korea. Sebentar lagi tanggung. Pemirsa, kalau masih ada yang mau ditanyakan silahkan pemirsa. Kita akan jeda sebentar, kita akan kembali lagi sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa ya. Tetap di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Pemirsa, kembali lagi di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Kita waktu tadi berhenti ya pemirsa ya, berantem gara-gara ngomongin selamat pagi sama selamat siang. Jadi ya udah, saya bagian yang pagi, itu bagian yang siang. Karena kan Indonesia kan, Timur udah siang, udah jam 2 sekarang, hampir jam 2. Iya, yang tengah aja udah siang sebetulnya kan. Oke deh. Kita balik lagi ya ke pertanyaan yang tadi tuh, penting banget kan.
Kalau Anda masih mau bertanya boleh ya, 5743476 021 574 3478. Tapi sebelum ke pertanyaan saya, kayaknya nih yang Instagram banyak yang belum dijawab. Iya, ini ada dari Opisanovia, ditanyakan nih, Dok, bagaimana cara menyiasati untuk manula yang sudah kurang nafsu makannya, nah, supaya imunitasnya tetap terjaga. Nah, memang manula sulit ya. Jadi makanan cair, kasih yang beliau suka itu makanan cair apa dibeliin, di blender kan bisa diakalin, jus-jus itu kayak gitu. Tapi harus telaten, mesti ada orang yang sebentar makan ini ya, sebentar lagi makan ini, harus ada yang gitu, harus yang ngopenin. Oh, jadi harus diupayakan supaya bisa tetap makan. Tapi kalau nggak ada nafsu, nggak ada seleranya gimana, Dok? Perlu obat? Oh, vitamin. Perlu. Nah, ini dia perlu vitamin dan nafsu makan, sirup. Jadi masuk intake-nya udah kurang nih ya masukannya. Iya, jadi tetap harus bagus supaya imunitasnya tetap terjaga. Jadi bagus tuh diopenin. Diopenin, manis-manis tuh ya. Halo, selamat pagi dan selamat siang. Indonesia sehat. Indonesia sehat. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Nani dari Bekasi. Silakan, Bu Nani. Selamat pagi Bu Nani. Ya. Pagi menjelang siang. Iya, betul, aman pagi menjelang siang. Iya. Silakan Ibu. Saya mau tanya, saya kan ada steroid saya udah diangkat dua-duanya. Oke. Terus yang terbaik untuk vitamin saya itu pakainya yang berapa cc ya? Vitamin apa nih Bu? Vitamin D maksudnya? Maksudnya untuk imun, untuk nambah imun. Oke. Jadi yang ditanyakan vitamin D? Ya, apa aja maksudnya, apa yang terbaik untuk, karena kan steroid saya sudah diangkat, jadi memang saya mengerti. Agak lemah gitu. Baik. Terima kasih Ibu buat pertanyaannya. Jadi maksudnya apa saja yang harus ditambahkan buat Ibu gitu ya, semua vitamin mineral berapa ya Bu ya. dosisnya juga tadi mungkin ditanyakan kita akan tanyakan ya Ibu. Terima kasih buat pertanyaannya Bu. Ya, gimana Dr. Iris? Ya, jadi vitamin tetap A, B, C, D, E, gampang kan ingatnya. Udah satu multivitamin ya. Vitamin D-nya sebaiknya kalau udah tiroidnya diangkat, tiroid ya, itu diukur vitamin D-nya. Diukur. Tetap, dia kan tetap ya supaya kita enak gitu. Ya kalau nggak mau diukur, minum aja 3.000. Itu minimal tuh kali ya. 3.000 unit. Kalsium jangan lupa. Kalsium. Thyroid sudah diangkat berarti udah bicara A, B, C, D, E, D-nya itu minimal 3.000 ya Ibu ya. Tambahannya lagi ada yang namanya mineral kan. Mineral tuh ada kalsium, ada zinc gitu ya. Nah ini bisa masuk semua. Sebetulnya kalau di multivitamin itu kadang-kadang sih ada juga. Cuman yang harus ditambahkan vitamin D nih biasanya yang kurang ya. Sedikit. Imun soalnya. Sama kalsium yang suka sedikit juga ya Dok ya, mesti nambah juga. Jadi Ibu sebetulnya beli yang namanya multivitamin aja udah cukup semuanya. Tambahannya adalah vitamin D sama kalsium tuh di sana tuh. Zinknya kan biasanya sih udah cukup ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan tambah sehat ya Bu ya. Apalagi tadi dikatakan masih suka nggak enak badannya. Nah itu dia. Halo, selamat siang Indonesia sehat. Halo. Ya, selamat siang. Selamat siang Ibu. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Yaya di Tangerang. Ya, silakan Bu Yaya. Ini saya mau nanya, Dok. Umur saya udah 55. Masih muda. Selama ini saya perut itu sering kembung, begang, ya terus sering buang angin. Sering buang angin itu apa ya Dok ya? Baik, ya terima kasih. Terus sering sakit di urat gitu ya, jadi sering pegel badan itu. Saya udah nggak haid sudah 2 tahun. Baik. Ya. Baik Ibu, kita tanyakan ya Bu ya. Terima kasih banyak. Ya Dok, kalau vitamin apa yang harus saya minum ya? Baik, terima kasih. Silakan Dokter. Jadi tetap ya pencernaannya dibenerin dulu. Makanan diet dulu. Ya asam pedas pasti nggak boleh. Ya kurangi goreng-gorengan. Kemudian obat mahnya tentu harus dikasih. Vitamin balik lagi A, B, C, D, E tadi ya polit zinc boleh. Dan vitamin D jangan lupa. Ya kalau kondisi perut kayak gini kasih probiotik. Oh dikasih probiotik. Nah, probiotik tuh apa? Belinya di mana? Kayak apa gitu loh. Nah, probiotik itu tuh bakteri baik ya. Isinya bakteri baik tuh banyak sekali, sekarang murah. Di mana-mana ada. Mereknya berbagai macam. Yang bentuk cair atau yang bentuk bubuk? Ada yang cair, ada yang bubuk, ada bubuk dan juga ada tablet. Kapsul. Jadi kita datang ke apotik bilang saya mau beli probiotik gitu. Ya, selesai udah pasti dikasih macam-macam pilihannya. Tanpa resep. Tanpa resep juga. Jadinya pada dasarnya tambah. Seperti untuk anak-anak. Jadi untuk keluhan
kembung-kembung Ya, tadi. jadi untuk pencernaan ini si probiotik ini jadi pegangan sekarang ya. Itu daya tahan tubuh bagus sekali. Nah, untuk keseimbangan tubuh silakan ya Bu ya dicari probiotiknya, nggak mesti mahal Bu. Jadi memang tidak mahal sebetulnya. Kalau yang dalam bentuk cairan yang diminum silahkan saja. Tapi kalau saya biasanya sih ngambilnya yang bukan yang cair. Karena yang cair itu kan nyimpennya harus di suhunya tuh suhu dingin. Kadang-kadang kalau memang suhunya turun naik nanti takutnya udah mati nih si kuman baik inilah. Udah deh cari yang udah kapsul aja barangkali ya. Tablet paling enak sih. Nah, Dok, ini pertanyaan ini sebenarnya saya ditegur sama beberapa orang gitu. Kamu banyak kali makan vitamin nanti ginjalmu bermasalah loh katanya gitu. Itu sebenarnya ada nggak dampak ke ginjal untuk vitamin yang berlebihan? Kalau multivitamin itu kan sedikit tapi udah satu paket ya, dalam satu tablet kapsul. Nah, kalau vitamin C berlebihan di atas 2000, nah itu ya harus hati-hati, takutnya terbentuk batu ginjal. Itu kita hati-hati. Biasa vitamin C 1000 tapi minum tetap 8 gelas. Iya. Ingat ya, jadi berarti yang ngebersihin itu adalah air tadi, jangan kurang. Jadi harus banyak minum intinya ya. Oke, selamat pagi menjelang siang. Dengan siapa di mana? Indonesia Sehat. Dengan Ujang Giraha, Sulawesi Tenggara, Bu. Silakan Pak Ujang. Jadi ini keluhan saya Mbak, saya sering sakit-sakit kepala, sudah sekitar 2 bulan ini kepala saya berat. Jadi kalau jalan itu terasa lemas badannya sampai ke kaki, jadi suka pusing-pusing Mbak. Gimana itu Mbak? Oke. Ya. Nah, Bapak belum pernah periksa ya Pak ya? Iya, saya baru-baru ini saya periksa ke laboratorium, darah lengkap, masih ada gejala tipes. Oh, gejala tifus katanya. Masih ada gejala tipes. Tapi 6 bulan terakhir ini saya sempat kena malaria vivax. Oke. Oh, Bapak banyak amat ceritanya. Oke. Jadi ada kena malaria juga, sebelumnya Tipes kena juga. tifus, terus jadi bagaimana? Sekarang jadi kepala. Jadi sekarang kepala masih terasa berat, pusing. Iya. Pusing. Tapi kalau jalan terasa lemas badannya. Saya lemas. Baik. Ini malarianya 6 bulan yang lalu ya? Iya, sekitar bulan 3 ya, bulan 3. Tifusnya kapan, Pak? Bersamaan tipesnya dan malarianya bulan 3 itu sampai sempat dirawat di rumah sakit 11 hari. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ini kita bicara pemulihan nih yang barangkali belum sempurna ya. Kita tanyakan ya sama Prof. Iris ya. Silakan. Ya, jadi ini dari riwayat malaria, riwayat tifus ya tuh. Tifus makanan ya, jadi asam pedas tetap jangan dan harus ke dokter. Harus periksa ke dokter, cek darah ya, cek darah tentunya cek darah yang rutin ya, kita lihat ada infeksi atau tidak. Kalau ada infeksi harus diobatin karena ada panas bapaknya. Kalau pusing ya kita harus cari penyebab pusingnya. Kok hanya pusing nggak ada panas, ya bisa dari HB-nya, ya darah atau matanya dicek ya. Ini itu kemudian kalau udah usia ya kita foto leher, servikal, seringkali suka ada perkapuran daerah sini. Nah, ini bikin pusing. Jadi memang gitu. Memang harus periksanya agak banyak nih ya, Bapak ya. Bapak akan tanya, kok umur? Kalau umur kemungkinannya apa aja gitu. Kalau umurnya sudah lumayan lanjut. Kalau umurnya masih muda misalkan kemungkinannya apa aja gitu. Jadi memang mesti kembali lagi nih periksa ya. Karena harusnya sih udah sehat lagi ya, Dok ya. Udah lewat. Ya. Dan ini saya bertanya berkaitan dengan kalau orang atau kita pernah kena penyakit infeksi artinya ada gejala infeksi terus sakit infeksi, berapa lama sih sebenarnya kita dianggap sembuh atau pemulihannya total gitu setelah? Kalau tifus ya itu memang bisa lama. Kalau kita mau yakin itu hilang, kita harus periksa dari feses. Dari kotoran. Lama itu berapa lama tuh, Dok? 3 bulan lebih? Bisa. Tapi kalau kita mau yakin udah nggak ada tuh fesesnya. Itu udah negatif salmonellanya. Oh ya, itu negatif. Tapi orang kadang-kadang males ya dari feses ya rasa fit udah semuanya negatif, dari darah ya sudah nggak apa-apa. Kalau demam berdarah? Kalau demam berdarah juga begitu sama. Ya kita cek dari darah udah. Kalau dia nggak dari feses, kalau demam berdarah kita lihat oh ya ini udah IgG-nya udah negatif, kadang IgG positif, tapi kalau semuanya udah negatif, oh ya dia udah baik. Sudah, oke. Dok, ini banyak pertanyaan lagi yang masih gini, menanyakan mengenai vitamin yang harus diminum sesuai sama keadaan masing-masing. Kalau dari Dina Nurdiana ini, pernah kalau terkena kolitis, nah kan kolitis nih, nah maksudnya gimana nih ningkatin sistem imun, tapi nggak ganggu pencernaan lagi. Nah milihnya yang seperti apa nih? Satu lagi dari Risa, dia juga hipertensi dan minum amlodipin. Nah, vitamin D-nya nih aman nggak jadinya? Jadi sekarang udah pakai kasus-kasus nih ceritanya. Per divisi. Ya, vitamin D aman untuk semua.
Satu, vitamin D aman untuk Untuk semua semua. sakit apapun juga. Tinggal ya. dosisnya Oke. ya udah, kalau mau kecil aja. Iya. Kalau ada sakit mah ya 1000 aja. Oke. Itu cukup setelah makan pagi yang paling bagus ya. Itu kalau vitamin yang lain kita sesuaikan. Cari dosis kecil. Mungkin vitamin C-nya bisa merangsang mah. Tapi kalau hipertensi nggak apa-apa, multivitamin. Oke. Apa-apa. Dan A, B, jarang C, D, sekali kan E. sebetulnya ada efek sampingnya, Dok ya. Si multivitamin itu jarang sekali ada efek sampingnya sebetulnya dan nggak akan bertabrakan dengan amlodipin, nggak akan bertabrakan dengan obat kolitisnya pasti ya. Oke, jadi nggak usah takut. Silakan aja minum vitamin D-nya karena itu yang dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Masih akan kita tanyakan lebih jauh berhubungan dengan makanan, apalagi untuk yang autoimun. Tadi kan hati-hati dengan makanan ya, hati-hati juga dengan vitamin tadi kan ya. Betul. Nah, Dokter Iris, kita akan tanya lebih jauh kalau yang autoimun dia mesti milih-milih apa nih yang nggak boleh banyak. Nanti ya jawabannya ya, kita akan jeda lagi sebentar. Iya, pemirsa jangan pindahkan channel Anda, terus saksikan Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Pemirsa, kembali lagi di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Kita hari ini belajar banyak dari Prof. Iris karena kita bicara mengenai bagaimana daya tahan tubuh bisa ditingkatkan. Ini adalah harta karun kita nih di masa pandemi ini. Karena kalau imunitasnya baik, mestinya sih ya kita jauh-jauh dari COVID-19 ya. Dan bukan cuma COVID-19 sih, semua penyakit yang lain ya Prof. Iris ya sebetulnya ya. Tadi banyak yang menanyakan mengenai kalau mereka punya kondisi tersendiri, misalkan udah penyakit apa. Kalau yang autoimun belum kita bahas sedikit kali Prof ya. Nah, untuk penyakit autoimun itu kan sering dikasih obat-obat yang menekan imun sistemnya ya, imunosupresan. Nah, obat ini seringkali orang jangan minum itu dong, nanti kamu gampang kena COVID. Nah, ternyata benar, pasien saya sebagian juga berhenti. Pas datang flare up, terus saya bilang lain kali harusnya konsultasi dulu, aman, gak apa-apa. Tapi jangan keluar rumah selama ini. Ya saya kerja, nanti saya gini-gini, ya udah tulis surat dulu. Sementara Tidak masih bekerja kondisi kantor. gitu. Tapi kalau obat-obatnya sudah berkurang, dia bisa kerja, tetap bisa kerja, tetapi selang-seling. Tapi kalau vitaminnya gimana dok? Maksudnya vitamin A, B, C, D, E-nya A, tadi? B, C, D tetap kita anjurkan. Tetap, jadi nggak harus dikurangi juga? Enggak, tapi D-nya mesti ditambah. D-nya mesti ditambah. D-nya suka rendah. Ini kayaknya vitamin D ini sekarang jadi kuncian semua ya. Betul. Tapi sayangnya gini, kalau vitamin D matahari untuk lupus tuh nggak boleh kena. Orang lupus nggak boleh kena matahari. Orang lupus tidak boleh kena matahari, berarti terpaksa diambil semuanya dari suplemen. Ya nggak apa-apa lah ya, kita kejar dari suplemen juga bisa kok, nggak apa-apa pemirsa. Pemirsa, kenapa saya udah bolak-balik bergerak? Karena saya udah mau ngajakin pindah ya ke dapur ya. Yuk silakan. Prof, sini Prof. Ya. Nah Prof, kita bicara imun berarti kita mesti bicara nutrisi yang baik untuk mengejar imun kita. Sebetulnya sih walaupun kita mengerti bisa dua-duanya mengejar, tapi kan tetap saja jumlahnya mesti jelas. Ya, nah kan yang kita nggak pede itu kan jangan-jangan jumlahnya kurang gitu kan ya. Nah, kalau untuk bicara imun kita nih, apa yang harus dimakan, apa yang harus ditambahkan, apakah protein harus ditambahkan? Protein ya. Kalau lihat kayak gini bagus banget ya. Ini vitamin A, B, C, D, E-nya ada di sini semua. Ya, ini belanjaannya Bunda nih, Dokter Iris. Bagus banget nih. Belanjaan biar masak-masak, biar imunitasnya bagus. Iya, lengkap banget hanya di sini tapi nggak dimasak. Vitamin D-nya aja ada di sini. Vitamin A juga ada. Vitamin C juga ada. Ini lengkap sekali. Buah-buahan nih ya. Nah, ini contoh yang bagus sekali. Kalau bisa setiap hari kayak gini. Termasuk barangkali zincnya juga sudah ada. Cuman kembali lagi ya, kadang-kadang kita masak, jangan kayak model di rumah saya nih, saya nggak main rumah saya aja. Masak daging, yang makan duluan siapa? Dihabisin dagingnya. Jadi berarti kan yang makan agak telat itu dia udah nggak kebagian kan gitu. Karena sementara sayurnya ditinggalin aja. Berarti yang pertama dia nggak makan sayur. Nah, jadi kan kalau jadi polisi di rumah kan repot, dekat meja makan aja mesti gini, mesti udah, gini. Dirangsem aja Bun, jadi udah ada sayurnya semua sama udah dibagi-bagi ya. Dibagi, biar kebagian harus rata. gitu ya, gitu ya. Saya mau. Dan tadi saya mau tanya, tadi kan Dokter Iris cerita mengenai vitamin-vitamin. Ada nggak cara minum vitamin yang salah? Artinya dia minumnya dalam perut kosong atau minumnya bersama dengan teh atau bersama dengan obat-obat lain? Ada nggak yang nggak bolehnya gitu temuin? Semua obat atau vitamin jangan minum bersama susu. Karena susu sifatnya susu. Karena susu menetralisir ya, lebih menetralisir. Tapi kalau dengan teh, dengan air putih nggak apa-apa.
Kalau perut kosong atau perut? Sebaiknya setelah makan. Karena makan. vitamin C itu kadang-kadang kan merangsang mah ya. Jadi sebaiknya setelah makan. Pagi atau malam? Kalau dia nggak ada mah, saya anjurkan selalu pagi karena dia aktivitas. Oh, baik. Kalau bisa jangan malam, karena malam nggak bisa tidur nanti. Kan jadi aktif. Semangat ntar lebih jadinya. semangat. Paling nggak Gitu. siang. Ya, Nah, ya, pagi ya. atau siang. Nah, Dok, tapi biasanya tuh yang jadi masalah sekarang kan lagi doyan pada ngopi ya. Ya. Bolak-balik hujan-hujan lagi kan pemirsa ya. Aduh, pas banget gitu ya. Nah, jadi masalah kemudian boleh nggak tuh si vitamin pakai kopi? Jangan. Jangan. Boleh juga. Oke. Ayah nggak bisa ya. Tetap pakai ini aja. Air putih paling bagus air putih. Toh lagian air putihnya kan mesti 8 gelas Iya. ya. Udah Sekalian aja. air putih saja. Tapi kalau dia ada lagi minum obat diabetes, Iya. minum obat darah tinggi, itu bersamaan boleh diminumnya? Boleh. Nggak Boleh apa-apa. bersamaan. Kalau diabetes kan ada aturannya, Ya. berapa jam setelah makan atau berapa jam Ya, setelah, ya, ada yang ya. tergantung. Kalau vitamin nanti setelah semuanya beres baru vitamin gitu aja. Oke. Jadi Oke. obat-obat yang perlu ininya ketentuan-ketentuan khusus itu didahulukan. Ya. Oke. Tapinya nih pemirsa masih pakai tapi, maksudnya gini, betul kita udah siapin nih vitamin yang akan kita minum nih ya. Tapi bukan berarti kemudian makannya seenaknya. Oh, Jangan ya, tetap aja lah gizi seimbang gitu ya. Iya, iya, iya. Saling menguatkan. Itu kan adalah tambahan kita nih ya, cadangan kita nih ya, suplemen tadi. Tapi ini mah yang utama tetap harus kita konsumsi dengan baik, gizi seimbang. Oke, berarti kita belajar banyak hari ini dari mulai bicara mengenai ayo imunitas kita tingkatkan di masa pandemi ini. Yang paling penting barangkali tadi Prof Iris saya mau garis bawahi adalah nggak usah takut loh. Kita akan butuh vitamin ini untuk semuanya, terutama vitamin D nih ya, kayak dipegang-pegang sama semua orang ya. Dan penyakit apapun yang diderita oleh siapapun tetap bisa minum vitamin D ya. Dan tetap diingatkan nih selalu untuk di era pandemi ini ya, tetap jaga daya tahan tubuh kita, tetap tadi 3M-nya jangan lupa ya pemirsa ya. Pakai masker, jaga jarak, dan kemudian rajin mencuci tangan. Itu tetap ya. Plus jaga imunitas kita. Iya, pokoknya pola hidup sehat, tambahin suplemennya, mudah-mudahan cepat-cepat Indonesia bebas dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Prof Iris terima kasih banyak. Terima kasih, Sampai Prof. ketemu lagi. Terima kasih. Pemirsa kita janji ya nanti akan undang Prof Iris lagi untuk bicara mengenai penyakit autoimun. Iya, nah pemirsa, nih kalau pemirsa ketinggalan acara kita nih, pemirsa bisa lihat tayangan rekamannya di channel YouTube TVRI Nasional. Pemirsa cari Indonesia Sehat, ada Halo Dokter. Nah, itu ada tayangan kita sebelumnya. Ya, jadi kalau pemirsa habis ini mau beraktivitas, silakan beraktivitas ya, tapi jangan lupa terus saksikan Indonesia Sehat. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 11. Ya, karena sehat itu asik. Salam.